Halo, nama saya Regi Satika dari Prodi Sistem Informasi. Ingin mengerjakan tugas satu pemrograman berbasis web, jadi langsung aja. Oke, tugasnya adalah kita diminta untuk membuat aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Dan pada tugas ini kita diminta untuk berfokus pada front end saja ya, tanpa menggunakan back end terlebih dahulu, sehingga data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JS file. JS file ini ya didapat dari ini, kita sudah diberikan di e-learning ya, data.js dan image dalam bentuk zip. Kalau untuk data JS tinggal di copy aja ke folder JS, untuk image tinggal di ekstrak aja, nanti hasilnya akan jadi ini image. Ini aja ya, ini bukan, ini opsional, saya tambahin sendiri ya. Oke, ada dashboard, HTML, index HTML, login, stock, tracking, dan script, juga style CSS. Oke, kita bahas secara berurut aja ya. Buatlah 4 halaman website sebagai berikut. 1. Halaman login HTML. Lalu input, email, dan password, dan tombol login. Ini ya, input type, email, dan password. Lalu tombol login, ini button type, submit login. Oke, lalu berikutnya jika salah atau tidak sesuai, munculkan pop-up alert yang berisi bahwa email atau password yang Anda masukkan salah. Ini ada di script ya. Ini login berhasil. Teksnya adalah selamat datang, nama kita, dan ikonnya atau logonya sukses. Lalu ada tombol konfirmasi, lanjutkan. Lalu jika email atau password yang kita ketikkan salah, akan muncul tulisan login gagal dengan teks email atau password salah, silakan coba lagi. Ikonnya atau logonya error, dan tombol konfirmasi oke. Lalu terdapat tombol lupa password dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk modal box atau pop-up. Oke, ini ya, tombol daftar belum punya akun, dan tombol lupa password. Nanti scriptnya ada di sini, lupa password, dan teksnya silakan hubungi admin UT untuk reset password, dan ikonnya info. Lalu kalau daftar, title-nya adalah buat akun baru dengan isi teks kunjungi laman MyUT untuk membuat akun baru, dan ikonnya question atau tanda tanya. Untuk login di sini, email dan password sudah disediakan di data.js ya, yang ada di e-learning. Ini ada Rina Wulandari dan Agus Pranoto, Siti Marlina. Di sini saya sudah menambahkan nama saya sendiri juga ya, Regi Satika, regi.ut.ac.id, dan passwordnya regi123. Oke, kita tes aja untuk nomor 1 ini. Kita run melalui index ya. Kita masuk ke index, terus kita start debugging. Oke, ini adalah tampilannya ya, sesuai yang diminta ya, seperti ini ya. Oke, di sini ada tombol lupa password dan muncul pop-up silakan hubungi admin UT untuk reset password. Oke, dan daftar ya, belum punya akun, ini untuk daftar. Saya coba untuk login ya, tanpa mengetik. Ya, ada tulisan wajib diisi ya, required. Oke, saya akan coba masukkan email dan password yang salah ya. Saya akan salahkan passwordnya. Ya, ini tampilannya ya. Login gagal, email atau password salah, silakan coba lagi. Itu ada di sini ya. Login gagal, email atau password salah, silakan coba lagi. Ikonnya error dan tombolnya oke. Lalu saya coba untuk masuk ya dengan password yang benar. Kita login. Ya, login berhasil. Selamat datang Regi Satika. Di sini ya, login berhasil. Selamat datang. User namanya siapa yang kita input. Lalu ikonnya sukses dan tombolnya lanjutkan. Lanjutkan ya. Ikonnya sukses, tombolnya lanjutkan. Oke, sini kita sudah masuk ya ke dashboard Sita UT. Oke, di sini diminta untuk masukkan menu utama yang terdiri dari informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, dan histori transaksi bahan ajar. Ini sudah ada ya. Informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, dan histori transaksi. Sini ya. Informasi bahan ajar ini ada di stok HTML ya, ada di sini. Lalu tracking pengiriman, tracking HTML di sini. Lalu ini ada laporan yang ada drop down-nya. Laporan ini ya, drop down ini. Oke, di sini juga ada monitoring progress delivery order bahan ajar dan rekap bahan ajar. Tapi sini tidak ada isinya karena fokus kita hanya ke ini aja. Informasi bahan ajar dan tracking pengiriman. Oke, lalu di sini tampilkan greeting atau salam berdasarkan waktu local time. Lalu di sini selamat sore, ini mengikuti waktu lokal ya. Dan ini adalah greetingnya. Jadi jika di sebelum jam 11 siang, maka greetingnya adalah selamat pagi. Lalu jika lewat dari jam 11 dan sebelum jam 3, maka greetingnya adalah selamat siang. Namun jika sebelum jam 7 malam, greetingnya adalah selamat sore.
dan di luar itu akan jadi selamat malam. Oke, di sini saya login sebelum jam 7 ya, maka greetingnya adalah selamat sore. Masuk ke nomor 3 ya, dashboard menu, dashboard.html, input nomor delivery order. Oke, di sini kita bisa memasukkan nomor delivery order ya, atau DO. Lalu ketika tombol cari ditekan, tampilkan nama mahasiswa, status pengiriman, dan detail ekspedisi. Oke, kita masuk ke tracking pengiriman ya, kita bisa memasukkan nomor DO. Ya, kalau kita ketik tanpa memasukkan nomor DO akan muncul pop-up. Kalau nomor DO kosong ya, masukkan nomor DO terlebih dahulu. Dari sini ya, isi teksnya masukkan nomor DO terlebih dahulu, icon warning. Lalu kalau kita memasukkan nomor DO yang salah, hasilnya adalah data tidak ditemukan dan nomor DO tersebut yang kita ketik tidak tersedia dalam sistem. Iconnya error. Nomor DO ini didapat dari data ya. Ini adalah datanya. Namanya Rina Wulandari. Ada juga Agus Pranoto. Kita coba yang Agus Pranoto ya. Ini nomor DO-nya. Kita copy aja. Lalu kita bikin angka terakhirnya salah ya. Lalu kita cari, ya data tidak ditemukan ya, karena angka terakhir salah. Nomor DO berikut tidak tersedia dalam sistem, sesuai dengan ini ya, tidak tersedia dalam sistem. Saya akan coba untuk masukkan nomor yang benar ya. Ya, ini adalah hasilnya ya. Yang diminta adalah ketika tombol cari ditekan, tampilkan nama mahasiswa. Ini ya, nama mahasiswa. Lalu status pengiriman, ini status pengiriman dalam perjalanan. Ini riwayat perjalanannya. Lalu detail ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, total pembayaran, ekspedisi, JNE, tanggal kirim, ini kode paketnya. Lalu total pembayaran 180.000. Ini dari script ya, ada di script. Ya, nomor DO, nama, diambil dari data nama, data JS. Lalu status, ekspedisi, tanggal kirim, kode paket, dan total pembayaran. Dan riwayat perjalanan. Oh, ini nomor DO-nya salah ya sepertinya. Jadi nomor DO Agus Pranoto ini masih mengikuti nomor DO Rina Wulandari. Makanya tadi namanya Rina Wulandari. Harusnya Agus Pranoto. Jadi kita fix aja di sini. Oke, ini nomor DO Agus Pranoto ya, yang benar. Ini nomor DO Rina Wulandari. Untuk yang Agus Pranoto statusnya dikirim ya oleh ekspedisinya Pos Indonesia. Seperti ini ya, sama ya. Lalu informasi bahan ajar, stok HTML, informasi bahan ajar. Ya ini, informasi bahan ajar. Isinya ada kode, nama bahan ajar, stok, lokasi, dan cover. Oke, kita bisa juga menambahkan stok baru ya. Kita cek informasi bahan ajar. Ya ini ya, kita coba masukkan stok baru. Kita tambah. Data ditambahkan, ya ini ya, udah ditambahkan stoknya 1, lokasinya. Oke, terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru, tadi sudah kita uji coba ya. Kemudian untuk struktur folder project dibuat seperti ini ya. Ini foldernya bisa berbeda namanya ya. Sini nama folder saya ada tugas 1, lalu index HTML, dashboard, tracking, stok, lalu CSS, buat folder CSS, lalu image yang kita dapatkan dari e-learning ya, folder image IMG, karena di sini kita membacanya dari folder image ya, ini. Jadi nama foldernya harus sesuai, bahkan huruf besar huruf kecilnya harus tidak boleh salah. Lalu folder JS, di sini image-nya namanya bentuk aset ya, tapi saya image. Lalu folder JS yang ada script.js dan data.js, ini data JS kita dapat dari e-learning ya. Ini bisa kembali ke dashboard dengan klik logo ini ya, logo UT. Oke. Sekarang kita coba untuk logout ya, tampilannya. Ya, ini tampilannya, pop up ya. Yakin ingin logout, Anda akan keluar dari sistem dengan icon tanda seru. Kalau kita batal, kembali lagi. Kalau kita logout berhasil, Anda telah keluar dari sistem. Oke, ya kita balik lagi ke sini ya. Oke, sepertinya sudah cukup ya untuk pengerjaan tugas 1 pemrograman berbasis web ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam saya mengerjakan tugas 1 ini. Kalau memang ada salah boleh di komen aja. Sekian dari saya. Dah.